Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Penekanan warta jemaat sepanjang Minggu 15 Agustus 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan sebagai berikut. Yang pertama pada poin yang kedua, kebaktian hari Selasa 17 Agustus 2021 dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Di warta jemaat tertulis ibadah akan dimulai pada pukul 6 pagi, tetapi diralat akan dimulai pada pukul 7 pagi. Penekanan yang kedua, pada poin yang ke-6, persembahan ibadah live streaming masuk tanggal 8 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021
Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan Jemaat Rantai Pau melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Dan persembahan yang masuk melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantai Pau sebesar 1.360.000. Penekanan yang ketiga pada poinnya yang ke-11 berita PWGT Jemaat Rantai Pau. Ibadah kasih pulungan PWGT Klasis Rantai Pau dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 agar dapat diikuti pada saat live streaming pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pada pukul 11.30 melalui channel YouTube Jemaat Karasik. Adapun untuk akta persembahan masing-masing anggota memasukkan di amplop persembahan yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara jemaat masing-masing dan mohon mengkonfirmasi dengan mengetik nama jemaat. Penekanan yang keempat pada poin yang ke-14 berita duka cita telah meninggal yang pertama Ibu Damaris Bani, istri dari Bapak Samuel KP, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 7 pada hari Selasa 10 Agustus 2021 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah telah dimakamkan pada hari yang sama di Buntao. Yang kedua, Ibu Miska Tikulimbong, istri dari Bapak Penatua JK Tondok atau Nenek Datuan, pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit Laki Padada, dan jenazah juga telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus di Randan Batu. Yang ketiga, Bapak Yunus Pamiring Noble, suami dari Ibu Betty, anggota Jemaat Kelompok Pelayanan 1. Pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Rumah Sakit Pongtiku, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus di Tonglo, Madandan. Yang keempat, Saudara Fajar Pratama Pongsapan, anak dari Bapak Penatua Daud Pongsapan dan Ibu Penatua Mudarir Rantai Tondok, anggota Jemaat Kelompok Pelayanan 2, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu di Rantai Bua, Pantilang. Yang kelima, Bapak PT Palangan, suami dari Ibu almarhumah Kristina Lai Ino Palangan atau Nenek Jimmy, anggota Jemaat Rantai Pau Kelompok Pelayanan 5, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di rumah kediaman Kelompok Pelayanan 6. Jenazah sekarang berada di kelompok 5. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka mendalam atas meninggalnya saudara-saudara kita dan Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan yang kelima, poin yang ke-14, anggota baru dengan penuh sukacita majelis gereja dan jemaat Rantai Pau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Silwanus Salipadang, istri Agustina Tangkelangi, anak Tiara Salipadang, Tegas Salipadang, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B, Jalan Touma. Tuhan memberkati. Penekanan berikutnya, majelis gereja dan warga jemaat Rantai Pau berduka cita atas meninggalnya. Yang pertama, almarhum Insinyur Nathan Sambo, saudara dari Ibu Stin Sambo dan Bapak Daud Sambo. Yang kedua, almarhumah Agnes Patiung atau Nenek Mitra, besan dari Ibu Albertine Gau Alorante. Yang ketiga, sahabat kami, teman kami, Yoel Galaran Salurante, anggota Jemaat Elim Balikpapan, dan kiranya segenap rumpun keluarga dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saat ini bersama dengan kami dalam gedung gereja dan yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari kediaman masing-masing. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya, setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu. Kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan. Hingga pada saat ini, kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam satu tuntunan tema, hidup dalam hikmat Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, kita menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Sidang jemaat, silakan berdiri. Kita mengangkat pujian, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ini entah dimanapun kita berada, kita melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kesempatan ini pula lah kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak hidup menurut contoh dan teladan-Mu. Kami mengaku sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Baharuilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami hidup dalam kasih dan pengampunan-Mu. Karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan jika demikian, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bermazmur kepada Allah melalui Mazmur 111 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umat-Nya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Nyanyikanlah haleluya dalam jemaatku serta
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah, atau di tempat-tempat di mana kita beristirahat, kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari dengan penuh rendah hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami ada di sini lagi di hari yang telah Engkau kuduskan. Untuk sekarang ini kami akan bersama-sama membuka, membaca dan akan merenungkan bahagian dari firman-Mu. Tapi kami sadar kami tak punya kemampuan apa-apa untuk memahami, untuk merenungkan firman-Mu tanpa kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami menghadap Engkau. Kiranya Roh Kudus menguasai kami ketika firman-Mu kami bacakan. Sebab kami yakin dan percaya, di mana firman Tuhan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Berkatilah kami semua ketika firman Tuhan ini dibaca. Entah di gedung ini, entah di rumah masing-masing, entah dimanapun mereka berada. Firman-Mu akan kami bacakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membaca dan mendengar. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus, Yohanes pasal 6, ayat 52 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Kure sumanga uang. Dari Gereja Toraja Jemaat Rantepau, kami menyampaikan salam sejahtera kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Secara khusus kami menyapa dengan penuh kasih saudara-saudara yang sedang isoman di rumah ataupun yang sedang berada di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah, yang disediakan oleh keluarga, terutama yang telah disediakan adalah Krisis Center Gereja Toraja. Jangan khawatir, saudara-saudara tidak sendiri. Di sini kami berdoa untuk kesembuhan kalian. Juga mewakili Krisis Center Gereja Toraja mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara, baik secara pribadi, secara keluarga, jemaat-jemaat, atau kelompok-kelompok yang telah berbesar hati mendukung Krisis Center Gereja Toraja untuk mendukung kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Terima kasih mewakili Krisis Center Gereja Toraja. Kami pun turut berduka bersama dengan keluarga-keluarga yang telah kehilangan. COVID-19 telah menjadi ketakutan kita bersama dalam menjalani kehidupan. Kiranya dukungan kita kepada mereka merupakan cara kita untuk saling menyemangati satu dengan yang lain. Dukungan saudara-saudara, Bapak Ibu dari yang datangnya dari manapun itu, kami ucapkan terima kasih, kiranya itu merupakan cara kita untuk saling mendukung dan saling menempatkan diri kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan kalau kita sudah mengangkat cara hidup kita untuk peduli satu dengan yang lain dengan baik dan benar, itu artinya kita sudah berupaya hidup dalam hikmat Allah. Tema kali ini memberi penekanan pada hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah.
bahwa dibutuhkan hikmat untuk memandu kita. Dibutuhkan hikmat untuk memandu kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani hidup keseharian kita, dan dalam menyikapi, dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di depan kita. Amsal mengajarkan kita untuk secara bijak dalam Amsal pasal 9. Amsal mengajarkan kita untuk secara bijak atau secara arif hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan, melangkah, mendengar, berjalan sesuai yang Allah mau dalam kehidupan kita. Peduli satu dengan yang lain. Peduli akan diri kita, peduli keluarga kita, peduli orang lain. Dengan baik, itu artinya kita berupaya hidup dalam hikmat Allah. Amsal pasal 9 itu, ayat 1 sampai 6 pembacaan kita. Itu menggambarkan sebuah undangan secara gratis. Itu merupakan sebuah undangan secara gratis untuk datang mengenal apa yang disebut hikmat. Undangan secara gratis untuk mengenal apa yang disebut dengan arif. Undangan itu terbuka bagi semua orang. Untuk datang mengenal kebaikan, untuk datang mengenal kebajikan, untuk datang mengenal kearifan. Itu tidak dipungut biaya dalam kitab Amsal ini. Silakan datang. Silakan datang. Tidak ada pungli untuk datang mengenal apa yang dikatakan kebenaran. Nah, jadi bagi mereka yang mau belajar mengenal bagaimana hidup itu, bagaimana hidup arif itu, dan bagaimana membangun hidup yang baik itu, maka datanglah dan buanglah kebodohan. Datanglah dan buanglah kebodohan. Itulah yang merupakan penegasan dalam kitab Amsal kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kebodohan itu mesti dibuang? Mengapa kebodohan itu mesti dibuang saat datang menghampiri hikmat? Saat datang belajar mengenai hikmat? Disinilah bedanya. Hikmat berfungsi menempatkan kita pada arah hidup yang benar untuk semakin mengenal kehendak Allah. Sedangkan kebodohan itu selalu menempatkan kita pada arah hidup yang salah. Itulah bedanya. Bahwa hikmat itu berfungsi menempatkan kita untuk mengenal apa yang Allah mau, untuk mengenal kehendak Allah, sedangkan kebodohan itu menempatkan kita pada arah hidup yang salah. Saya tidak tahu seberapa taatkah kita selama ini dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani keseharian kita. Kita tetap berpegang teguh pada hikmat Allah, ataukah justru hidup diperhamba, ataukah justru hidup kita selama ini diperhamba oleh kebodohan saat kita menjalani kehidupan. Karena itulah kitab Amsal mengatakan kepada kita pada hari ini, buanglah kebodohan. Buanglah kebodohan. Dan ingat, buanglah kebodohan dan janganlah kebodohan itu mengganjal hidup kita untuk saling, untuk datang mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang mau kita lihat. Hal ini merupakan penegasan-penegasan bagi kita yang juga ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Bebal, jangan seperti orang bodoh. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini punya kaitan langsung, punya korelasi yang kuat antara Amsal dan bacaan yang kedua dalam pembacaan kita hari ini. Nah, ini boleh kita lihat bahwa bebal adalah suatu karakter,
suatu karakter yang disejajarkan dengan kebodohan. Tak aku tandai tongan nubu susilang kotorayan, tetapi mak bagai. Dan duka tu tahu bagamo mak bagai pisan. Dan duka tu tahu manarangmu apa mak bagai. Kita bangun tire itu mbala takum papatu itu katuanta. Teesar kata nenek mak bagai lan katuanta. Atau sebaliknya, teesar kata nenek mak manarang-narangilan katuanta. Apa tak kita tandai? Apa mak manarang-narangi? Yang menasang atau mau si kapangtole. Nah, jadi bisa kita lihat. Paulus katakan, janganlah kamu bodoh. Amsal pun mengatakan, buanglah kebodohan. Buanglah kebodohan karena membiarkan diri kita hidup dalam kebodohan akan membuat kita sulit mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang tapentandaran bang itu kemakarasan penanta kebebalan kita dalam kehidupan kita. Tak itu apa bisa tama. Ia mau baga tong. Kena ada tahu na ditutup bang tu talinganta, maka rak bang tu penanta. Kita berupaya hidup sendiri dan tidak mau hidup berdasarkan apa yang Allah mau. Karena itu dikatakan di sini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur kidung pujian. Artinya, mampukah kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain? Dengan kata-kata yang menghidupkan, bukan dengan kata-kata yang mematikan. Kata-kata yang menghidupkan, bayangkan kehadiran yomi di katu kareba. Di kueh, positif pada itu mama anu. Positif pada itu papa anu. Nakana ada COVID. Nama telepon tu di kueh. Kapa milaso. Dongal meramu mate. Dia tidak makin sembuh. Tetapi hatinya akan semakin terbeban. Belum lagi kita mangkan nak talasitamu menelima metere tamembunimu. Kita tidak saling memberi penguatan satu dengan yang lain. Nah, Paulus katakan janganlah kamu bodoh. Hendaklah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Buanglah kebodohan. Karena membiarkan diri hidup dalam kebodohan itu akan membuat kita sulit mengerti apa yang Tuhan mau untuk dinyatakan kepada kita. Yang tabas itu Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Setidaknya kita menemukan dua gambaran kepribadian yang berbeda, yaitu pribadi yang berhikmat dan berpengalaman. Jadi berhikmat mau belanda berpengalaman. Dan yang kedua, ya, dan yang kedua yang bisa kita lihat, pribadi yang bodoh dan tak berpengalaman. Bagamo na tak pengalaman na. Apa itu misalnya di kuah kinamo, manarangmo, berhikmatmo, na buda-buda pengalaman na. Apa tak nama tendeng itu pengalaman-pengalamannya to. Nah, penegasannya, siapa yang berpengalaman ini undangan. Siapa yang berpengalaman, siapa yang berhikmat, segeralah datang kemari. Segeralah datang kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, jangan bertahan dalam kebodohan agar kamu hidup dan ikutlah jalan pengertian. Seberapa besar kita menjalani kehidupan kita, lalu kita berjalan sendiri, seolah-olah kita yang menguasai hidup dan bukan Tuhan yang menguasai hidup kita. Itu berarti ada kesempatan bagi kita, undangan ini merupakan sebuah perenungan bagi kita, bahwa ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki arah hidup kita. Yang tatangga-tangga itu ketuan tanah tebang tu tarasa-rasa tu kaleta, tebang tasumpu tu senga, tebang na porei kita atau kita tang porei tahu selama hidup kita. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki cara hidup kita. Ada kesempatan hidup kita untuk memperbaiki cara bicara kita, cara bergaul kita, cara mendengar kita, cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Kita memperbaiki cara hidup, arah hidup kita. Ada kesempatan bagi kita untuk membuang kebodohan. Data para kaibang itu kebodohan langkaleta. Sehingga dengan demikian kita semua diundang untuk makan makanan hikmat.
Seperti apa yang disampaikan oleh Amsal dalam bagian pembacaan kita. Jika Amsal pasal 9 itu merupakan undangan makan, ya itu. Jika Amsal pasal 9 itu merupakan undangan makan, di sini kita mau belajar, ya, bahwa seberapa besar kita punya hati, punya kesediaan untuk berbesar hati datang menghampiri apa yang baik itu, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka saya katakan tadi, jika itu merupakan sebuah undangan makan untuk belajar hikmat, kita bisa menghubungkannya dengan Yohanes pasal 6 ayat 52 tadi itu sampai 59. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah makanan rohani yang akan memberikan kehidupan bagi semua orang. Yesus juga mengundang kita. Yesus juga mengundang semua orang untuk datang kepadanya, untuk makan roti, yaitu tubuhnya sendiri, untuk minum darah yang disimbolkan darahnya sendiri. Ini bukan berarti bahwa kita adalah manusia kanibal, pemakan daging dan pemakan darah. Yesus menegaskan, barang siapa yang makan dagingku, ya, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lagi-lagi saya katakan, ingat, ini bukan berarti kita adalah manusia kanibal, pemakan manusia atau minum darah. Tetapi pada bagian ini hendak ditegaskan bahwa jika kita menyatu dengan Yesus secara rohani, itu. Jika kita menyatu dengan Yesus secara rohani, maka kita akan menerima hidup kekal. Maksudnya bahwa Yesus mengorbankan tubuhnya sebagai roti kehidupan. Ia mengundang kita untuk makan roti itu. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Ia mengundang kita untuk menyatu dengan dirinya. Ia mengundang kita untuk hidup bersama-sama, melakukan kehendaknya. Ingat, kita mesti sadar, dia adalah roti kehidupan. Dia adalah makanan rohani untuk memberikan kehidupan bagi dunia. Nah, Yesus adalah roti hidup. Ingat, ini bukan roti fisik. Sehingga hanya orang berhikmat dan berpengetahuanlah yang dapat memahami bahwa hidup dalam Yesus itu berarti kita telah hidup dalam hikmat Allah. Hidup percaya kepada Yesus berarti kita telah berada hidup di dalam hikmat Allah. Percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percaya dan melakukan apa yang Yesus inginkan. Berarti kita telah hidup dalam hikmat Allah. Ia mengundang kita untuk makan roti itu. Ia mengundang kita untuk makan roti itu. Dan siapa yang datang kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Karena itulah Yesus katakan, jangan keraskan hatimu. Daang pemakare itu penammu. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus. Jangan bebal. Amsal mengatakan, terbuka bagi semua orang untuk memperbaiki dirinya. Terbuka bagi semua orang untuk mengenal hikmat itu, apa yang baik, apa yang benar. Yesus adalah roti kehidupan dan memberi kehidupan. Dia adalah sumber hikmat. Dan siapa yang percaya kepada sumber hikmat itu yang adalah Yesus sendiri, ia telah hidup dalam hikmat Allah. Lalu dari mana hikmat itu kita mulai dan dipelajari? Rumah yang dibangun dalam simbolisasi dalam bacaan kita itu dalam Amsal itu. Rumah yang dibangun dengan 7 tiang itu merupakan sarana pendukung, atau rumah itu merupakan sarana pendukung untuk menerima pengajaran. Untuk menerima pengajaran. Dan bagi orang Yahudi, angka 7 itu merupakan angka yang sempurna. Mungkin juga sama dengan kekerajaan kita, yaitu angka 7 merupakan angka yang sempurna dalam kehidupan kekerajaan. Angka sundun. Nah, jadi setidaknya rumah kita adalah tempat di mana kita belajar mengenal firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang baik.
gambaran makanan dan minuman yang tersedia itu merupakan simbol pengajaran dalam kitab Amsal. Merupakan simbol pengajaran. Simbol di mana kita mau mengenal apa yang baik dan apa yang benar. Sehingga orang yang bertahan dalam kebodohan itu akan mati. Orang yang bertahan dalam kebodohan itu hidupnya akan sia-sia. Karena itulah bijak dalam kehidupan adalah hal yang lebih baik. Dan buanglah kebiasaan-kebiasaan yang bodoh dalam kehidupan kita. Jangan memelihara kehidupan-kehidupan yang tidak bijak. Data para kaibang itu mintu apalang umpabu tu kasengkian laku kaleta. Cadata umpara kaibang itu apalang pabu tu kasengkian laku to senga. Tak eta berhikmat to. Tapi yang tangaran itu melona tu berhikmat to. Yanta para kaimele itu katuanta hubungan ta sola pematua, hubungan ta sola tasenga berarti ia mau disanga berhikmat to. Tetapi yang ta sengke bang pamula melambi sela ko bongi, magaalik bang, yan ate na magaalik sengke, ia mau orang bodoh to. Setidaknya itu gambaran sederhana yang bisa kita lihat bagaimana kita menjalani kehidupan. Karena itu jangan menumpuk, jangan menyimpan kebodohan dalam kehidupan kita. Tetapi hiduplah, sekali lagi, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Jadi datang menghadiri undangan akan mendapatkan harapan besar. Pergi mengunjungi apa yang dikatakan ketika Amsal mengundang kita. Pergi belajar hikmat itu, menerima pengajaran. Berarti kita sedang menata kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Semakin kita menata hidup kita menjadi lebih baik, semakin kita menata kualitas hidup kita untuk hidup di dalam hikmat Allah. Inilah hikmat menyajikan makanan. Hikmat menyajikan makanan dan minuman dan mengadakan perjamuan demi kesehatan dan seterusnya itu merupakan sebuah gambaran bagi kita bahwa kalau kita datang belajar, kalau kita datang mengikuti, kalau kita datang menghampiri, apa yang disebut dengan hikmat itu akan membuat kita sadar diri dalam menjalani kehidupan. Ayat 9 ayat 6 itu merupakan sebuah kesimpulan pengajaran hikmat berupa dorongan untuk membuang kebodohan, memperoleh hikmat agar kita dapat berjalan di jalan pengertian untuk hidup yang seutuhnya. Hidup dalam hikmat Tuhan adalah hidup yang penuh syukur. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi. Bagaimana pemazmur bersyukur kepada Allah, menikmati kemurahan Allah, sadar bahwa hidupnya diberkati oleh Allah. Makanya karena pemazmur sadar bahwa Allah tetap menyertainya, ia bersyukur kepada Allah. Cara hidup pemazmur bersyukur kepada Allah, itulah cara hidup juga bahagian dari cara hidup berhikmat. Jadi bersyukurlah kepada Allah, jalanilah kehidupan kita ini, jauhkan segala kebodohan. Jangan sampai kita cacat rohani dengan membangun kebodohan sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sia-sia. Hikmat berarti siap, hikmat berarti merupakan sebuah kesiapan dan keteraturan, bijak dan arif sesuai yang Allah mau dalam kehidupan kita. Makanya Amsal mengajak kita untuk terus berjuang, menimbang secara terus-menerus antara yang baik dan benar berdasarkan hikmat Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat hidup itu tidak sekedar makan dan minum. Hidup itu tidak sekedar makan dan minum. Hidup itu tidak sekedar mencari kerja dan menghasilkan uang yang banyak dan harta yang banyak. Hidup itu tidak sekedar memiliki suami atau istri. Hidup itu tidak sekedar memiliki segalanya. Tetapi seberapa besar kita menghidupi kehidupan ini dengan bijak dan arif. Berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kita mau. Bagaimana kita dapat menghayatinya? Itu kembali kepada kita. Amsal 9 telah mengajarkan bahwa setidaknya membangun hikmat itu dimulai dari rumah. Pengajaran hikmat adalah pengajaran firman Tuhan. Kalau kita mau mengenal hikmat, bacalah firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Dalam Yohanes tadi. Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Sekali lagi.
Ia sendiri telah mengatakan bahwa dialah roti hidup. Dialah roti hidup, dan untuk memiliki kehidupan kekal, percayalah kepada Yesus. Karena hidup dalam Yesus berarti kita telah hidup dalam hikmat Allah. Janganlah seperti orang bebal. Jangan bertahan sebagai orang bebal. Tetapi jadilah orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sehingga dengan demikian, orang yang mempergunakan waktu yang ada dalam menjalani kehidupannya dengan doa, dengan syukur, dengan berpegang pada hukum Allah, itulah pribadi yang arif. Karena itu, marilah kita membangun hikmat mulai dari rumah kita, mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita, hingga kita semakin memahami bahwa dengan hidup berhikmat, maka hari-hari kita akan diberkati. Teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah tata hati dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini dengan hikmat. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain dalam doa. Agar mereka yang terpapar tetap kuat. Bahwa di dalam kelemahannya akan ada kesembuhan melalui doa kita dan dukungan kita semua. Kiranya hidup kita, keseharian kita tetap berjalan dalam hidup dan dalam hikmat Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dalam waktu sesaat ini kita masuk merenungkan kehidupan kita dalam waktu teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara baik yang ada dalam ruangan ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, tempat kediaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang berada di ruang isolasi, di rumah-rumah sakit atau dimanapun mereka berada, saudara-saudara berada. Apapun yang kita alami saat ini, sikapilah semuanya itu dalam hikmat Allah. Yakinlah dan percayalah. Setiap hati kita, setiap hidup kita yang ditempatkan berpegang pada hikmat Allah, maka segala sesuatu akan terselesaikan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdiri. Mari dengan iman kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, supaya kita semakin menghayati pada Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Sebelumnya dengarlah nats firman Tuhan demikian dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian bukan karena upahmu. PKJ 265 ayat 1 sampai yang kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan masuk dalam dua syafaat untuk sejumlah orang yang sakit di jemaat Rantepau, untuk yang para lansia, pertambahan usia, dan rencana-rencana pelayanan ke depan. Untuk setiap rencana pelayanan jemaat Rantepau, dan kita tetap berdoa untuk anak-anak kita yang terus belajar di era pandemi ini di rumah. Juga kita akan berdoa bagi mereka yang berduka secara keluarga dan secara berjemaat, kita pun berduka. Dan kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita dan sejumlah saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, di Tang Mentoe, dan di rumah-rumah. Kiranya kita semua sehat dan kita berhikmat menyikapi kehidupan yang kita jalani ke depan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh pada hikmat-Mu. Ajarlah kami hidup di dalam Engkau, untuk tetap berpegang teguh
Ajarlah kami membuang kebodohan, kekerasan hati kami. Dan janganlah kami bertahan dalam kebodohan. Janganlah kami bertahan dalam kekerasan hati. Tetapi ajarlah kami untuk masuk ke dalam undangan-undangan Tuhan. Untuk menyatu dengan Kristus. Masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Dan menerima undangan yang baik untuk mengenal hikmat Allah dalam kehidupan kami. Untuk menjadi orang berhikmat kami tidak mampu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami pasti dimampukan untuk menjadi pribadi yang berhikmat dalam pemeliharaanmu dan dalam tuntunanmu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tetap datang menghampiri Engkau bersama dengan jemaatmu di tempat ini. Berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau senantiasa menolong mereka, memberkati mereka, memberi kekuatan kepada petugas kesehatan untuk merawat mereka, segenap keluarga yang merawat mereka. Beri kekuatan, beri hikmat bagi petugas kesehatan, beri hikmat bagi keluarga untuk mendampingi, untuk merawat bagi keluarga-keluarga kami yang sedang sakit, yang sedang isolasi karena terpapar COVID-19. Tetap kami berdoa juga untuk jemaatmu di tempat ini. Jemaat Rantepau, bagi mereka orang tua lansia di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan bagi diri mereka. Juga kami berdoa untuk pertambahan usia untuk 83 orang di jemaat ini. Berkati. Kiranya pertambahan usia itu sekaligus merupakan cara Tuhan untuk memberkati mereka, sehingga semakin hari pula hikmat mereka juga semakin bertambah-tambah. Juga kami berdoa untuk usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan maupun yang sementara mencari pekerjaan di tempat ini, di jemaat ini. Berkati, yakinkan kepada mereka, dengan hikmat-Mu mereka akan mencari kerja, dengan hikmat-Mu mereka akan mengembangkan usahanya, dengan hikmat-Mu mereka akan mengembangkan pekerjaannya. Dan dengan hikmat-Mu mereka akan memperoleh hal yang baik dari pekerjaan itu. Kami pun berdoa untuk setiap rencana pelayanan di Jemaat Rantepau sepanjang seminggu ke depan. Biarlah segala proses pelayanan berjalan dengan baik. Majelis gereja membangun hikmat secara bersama-sama, membangun kesehatan agar jemaat ini terus berjalan dengan baik dalam pelayanan yang baik. Berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kemanapun mereka belajar, berkatilah mereka semua agar mereka tetap kuat menjalani kehidupan. Kami pun berdoa bagi keluarga yang berduka. Secara pribadi kami berduka, secara jemaat, secara keluarga. Berkati mereka. Semua itu adalah cara kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika di dalam doa kami senantiasa menguatkan satu dengan yang lain. Kurang lebih ada 7 keluarga yang berduka di jemaat ini. Entah karena COVID atau penyakit-penyakit lainnya. Tapi kiranya Tuhan senantiasa menanamkan hikmat bagi mereka, bagi kami semua, bagi jemaat ini. Untuk terus saling menopang satu dengan yang lain dalam melanjutkan kehidupan. Berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan. Kami mau buat apa lagi selain karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat kami dari pergumulan bersama ini. Pergumulan bangsa dari keadaan-keadaan pandemi yang belum selesai ini. Ya Tuhan, hari ini juga persembahan syukur telah kami serahkan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini, baik di ruangan ini maupun di rumah-rumah, maupun persembahan yang datang dari berbagai tempat untuk mendukung pelayanan. Berkatilah mereka semua yang telah memberi. Kiranya apa yang telah diberikan itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk membangun pelayanan bersama. Bimbing kehidupan, arahkan kehidupan kami. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya dari sini kami berangkat dengan hikmat. Kami kembali dengan hikmat. Dan dalam keseharian kami ke depan ini kami membangun hikmat di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah, jalaninlah kehidupanmu, dan lakukanlah tanggung jawabmu dengan tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Jadilah saksinya dan berkarya bagi sesama sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan bagimu. Lanjutkanlah kehidupanmu masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mensyukuri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat berakhir pekan dan salam sehat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita.